Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Masih di rumah aja kan? Nah, bentar lagi nih kan kita puasa. Jadi Miss mau tanya, persiapannya udah sampai mana? Tahu persiapannya malah udah sampai lebaran. Mudah-mudahan anak-anak Miss diberikan semangat buat puasa penuh ya. Oke? Nah, di sini Miss punya cerita. Cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nenek tua. Ceritanya tentang bagaimana memotivasi dan mengajarkan kita bagaimana berakhlak yang mulia. Ini ceritanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita tua. Dikisahkan, setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di depan rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh wanita tua itu. Suatu hari, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah wanita tua itu, beliau tidak bertemu dengannya. Karena penasaran, beliau pun bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita tua yang telah berlaku buruk kepadanya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jawaban bahwa wanita tua yang biasa meludahinya itu ternyata sedang jatuh sakit, bukannya bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Wanita tua itu tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah seorang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai, betapa luhur budi manusia ini. Kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah orang pertama yang menjengukku. Dengan menitikan air mata haru dan bahagia, wanita tua itu lantas bertanya, Muhammad, mengapa engkau menjengukku? Padahal tiap hari aku meludahimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar jawaban bijak dari Nabi, wanita tua itu pun menangis dalam hati. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa tersekat. Lalu dengan penuh kesadaran ia berkata, wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu. Lantas wanita tua itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah salah satu kisah teladan kesabaran Nabi Muhammad SAW yang sungguh menakjubkan dan syarat akan nilai keteladanan. Nabi SAW tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya dengan keburukan lagi, tetapi Nabi justru memaafkannya. Nah, itu tadi cerita salah satu kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa mengambil nilai yang penting. Apa itu, Miss? Nilainya yaitu bagaimana cara kita berakhlak mulia. Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad membalas keburukan orang lain dengan sifat tauladan, yaitu dengan kebaikan. Jadi, Miss harap anak-anak Miss di sini semua dalam rangka puasa ini adalah momentum yang baik sekali bagi kita untuk meningkatkan bagaimana akhlak anak-anak Miss semuanya. Oke? Jadi, anak-anak Miss tetap semangat puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss, bagaimana kabar kamu sekarang? Tentunya sehat-sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, masih di rumah aja kan? Jangan kemana-mana ya. Kali ini Miss ingin berbagi kisah tentang keteladanan Rasulullah SAW. Nah, sebentar lagi kan kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Ada amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Kira-kira apa ya? Dikisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan hingga terlihat lagi di depannya. Umar yang melihat itu, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Rasulullah pun berkata, aku diberitahu oleh malaikat
bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, ambillah kebaikan orang ini untukku karena dia pernah berbuat zalim kepadaku." Allah berfirman, "Bagaimana aku bisa mengambil kebaikan saudaramu ini, sedang dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun?" Nah, orang itu pun berkata, "Kalau begitu, biarlah dia memikul dosa-dosaku." Sampai di sini Rasulullah pun terdiam. Matanya berkaca-kaca, beliau tidak mampu menahan air matanya dan menangis. Beliau berkata, pada hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana manusia ingin agar dosa-dosanya dipikul oleh orang lain. Rasulullah pun melanjutkan kisahnya. Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkatlah kepalamu." Orang itu pun mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rab, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, puri dan singgasana yang terbuat dari emas, bertahtakan intan dan berlian. Ya Rab, untuk para nabi yang manakah istana-istana itu? Untuk para siddiq yang manakah ya Rab? Untuk para syuhada yang manakah ya Rab?" Allah pun berfirman, "Istana-istana itu akan diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu pun berkata, "Ya Rab, siapakah orang yang mampu membayar harganya?" Allah pun berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Ketika orang itu pun heran, "Ya Rab, dengan cara apa aku membayar harganya?" Allah pun berfirman, "Caranya adalah maafkanlah saudaramu ini yang duduk di sebelahmu, yang telah engkau adukan kezalimannya kepadaku." Lalu orang itu berkata, "Ya Rab, kini aku sudah memaafkannya." Allah pun berfirman, "Kalau begitu, gandenglah tangan saudaramu, ajaklah dia masuk ke surga bersamamu." Nah, sampai di sini Rasulullah pun memberikan pesan kepada para sahabat. Bertawakallah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu saling berdamai dan memaafkan. Nah, anak-anak Miss, bagus kan ceritanya? Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari kisah ini? Nah, tentunya anak-anak Miss pasti sudah paham. Nah, Allah sangat menyayangi dan sangat menyukai hambanya yang suka memaafkan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Walaupun orang itu belum meminta maaf kepada kita. Orang yang suka memaafkan orang lain adalah memiliki hati yang rendah hati dan tidak memiliki beban apapun, tidak memiliki sikap dendam, tidak memiliki sikap dengki. Nah, Allah sangat menyukai orang-orang yang suka memaafkan. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang lain untuk berbuat ma'ruf. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 85, jadilah engkau pemaaf dan maafkanlah dengan cara yang baik. Nah, anak-anak Miss, di sini Miss, karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan, Miss secara pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada anak-anak Miss, kepada orang tua anak-anak Miss, dan kepada teman-teman Miss semua. Semoga bermanfaat ya. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana ya, tetap